Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Lutriana dari kelas 10-9 SMA Negeri 7 Kota Cirebon akan menjelaskan materi pelajaran agama Islam tentang bab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia, wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Cina, India, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Masyur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu yang pertama ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Cesnok Hurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Dijajadiningrat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan bermazhab Syiah. Yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mujana menyatakan bahwa Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina. Yang kelima ada teori maritim oleh N.A. Baloh menyatakan bahwa proses pengenalan ajaran Islam berlangsung dalam kurun waktu dari abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh, yang kedua ada Sultan Ahmad, yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah, yang keempat Wali Songo, yang kelima Sultan Alauddin, yang keenam Datuk Tunggang Parangan, yang ketujuh Sultan Zainal Abidin. Selain tokoh-tokoh yang disebutkan, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Nilai keteladanan tersebut adalah yang pertama, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja, walaupun hartanya melimpah. Mereka sedekahkan semua harta terlebih dahulu dan mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Kegigihan dalam berjuang harus diikuti dengan sifat optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang luas dan mendalam. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat, produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Yang kelima, sabar. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan kepribadian yang berbeda-beda. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Yang keenam, menghargai perbedaan. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran.
Masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam diperbolehkan melakukan tradisi-tradisi lokal yang sudah diselaraskan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, berdakwah secara damai. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Proses dakwah harus dilakukan secara damai, tidak dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.